Hai semua, apa kabar? Kenalkan, nama saya Natasha Octaviana, NIM saya 371899037. Video ini saya buat untuk menyaksikan OSPLK, dan materi yang akan saya bahas di video ini yaitu tentang pegadaian, mulai dari pengertian pegadaian, tugas, fungsi, dan tujuan pegadaian, jenis-jenis pegadaian, produk layanan pegadaian, kegiatan usaha pegadaian, hak dan kewajiban para pihak gadai, berakhirnya hak gadai, dan kategori barang apa saja yang bisa digadaikan dan tidak bisa digadaikan. Dari pertama, mulai dari pengertian pegadaian. Menurut Susilo, pada tahun 1999, gadai adalah suatu hal yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan dari orang yang mempunyai hutang kepada orang yang berpiutang. Barang pegadaian merupakan lembaga resmi yang mempunyai izin dalam pengelolaan keuangan gadai yang dasar hukumnya terdapat dalam Hukum Perdata pasal 1150. Lanjut, kita membahas tugas dari pegadaian. Tugas pokok dari pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Oke, kita lanjut ke fungsi pegadaian, yaitu pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Dua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Tiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Untuk mengelola sebuah organisasi dan cara dan pelaksanaan pegadaian. 5. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Selanjutnya, pegadaian mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk melaksanakan dan menunjang suatu kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik hijau, pegadaian, gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara cepat dan sederhana kepada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah untuk konsumsi dan produksi. Pegadaian banyak sekali manfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Kita akan membahas produk dan layanan dari pegadaian. 1. Ada KCA, atau singkatan dari kredit cepat aman, yaitu pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang yang tidak wajar, pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari 20.000 hingga 200 juta rupiah. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan seperti emas, berlian, terus barang elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh pegadaian yaitu maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Kedua, ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh oleh pengusaha UMKM adalah kredit kreasi. Kreasi merupakan kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, ada kredit angsuran sistem gadai atau krasida, yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. 4. Ada gadai syariah atau arahan. Arahan merupakan produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaro atau biaya jasa simpan dan peliharaan barang jaminan. Pengadaian syariah merupakan solusi pendanaan yang cepat dan praktis. 5. Ada jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai akan harta benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai suatu barang berharga yang dimilikinya dengan terlebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang, misalnya kualitas emas, berlian, batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar punya nilai investasi yang tinggi.
Lalu keenam ada jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal dengan safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh orang lain. Tetapi tidak selamanya barang atau dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Jika kita kesulitan mengamankan barang kita itu di dalam rumah karena akan dinas ke luar negeri atau luar kota, menaikkan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri, dan lain sebagainya, solusinya dapat disimpan di tempat pengadaian. Jangka waktu penitipan mulai dari 2 minggu hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang. 7 ada Krista. Pengadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para usaha rumah tangga adalah kredit Krista. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Lalu ke-8 ada ARUM, atau arahan untuk usaha mikro kecil. Bagi para pengusaha mikro kecil, ini telah hadir pembiayaan ARUM untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. 9 ada mulia. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Mulia atau murah bahas logam mulia untuk investasi abadi adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat luas secara tunai dan agunan dengan jangka waktu yang fleksibel. Zakat murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pengadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Lalu yang 10 kucica atau kiriman uang instan, cepat, dan aman adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Nah, itu dia 10 produk layanan yang ditawarkan oleh pengadaian. Selanjutnya kita akan membahas apa saja kaitan usaha pengadaian. Kaitan usaha perum pengadaian pada umumnya meliputi 2 hal, yaitu pertama penyimpanan dana, 2 yaitu penggunaan dana. Penyimpanan dana yang diperoleh di perum pengadaian untuk melakukan kegiatan usahanya terdiri dari 1 ada pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, sekitar 80% dari total dana pinjaman jangka pendek yang dihimpun. 2 ada pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. 3 ada penerbitan obligasi. Untuk memperoleh atau menyimpan dana perum pengadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1193 dan tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. 4 ada modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh perum pengadaian terdiri dari pertama ada modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. 2 penyertaan modal pemerintah. Ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perum pegadaian berdiri. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pengadaian. Dana tersebut antara lain 1 uang kas dan dana likuid lain, 2 pendanaan kegiatan operasional, 3 pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva, tetap dan inventaris, 4 penyaluran dana, 5 investasi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hak dan kewajiban para pihak gadai. Nah, pihak gadai itu sendiri merupakan pemberi gadai dan penerima atau pemegang gadai. Masing-masing pihak tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kita mulai dari pertama, hak pemegang atau penerima gadai. 1. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai bentuk untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai. 2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. 3. Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Lanjut ke kewajiban pemegang gadai. 1. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. 2. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan diri sendiri. 3. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Lalu lanjut ke hak pemberi gadai. Pertama ada pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai tersebut melunasi hutangnya. Kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh pemegang gadai. Ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi dengan biaya pelunasan hutang, biaya bunga, dan biaya lain yang telah disepakati oleh pemegang gadai. 4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Sedangkan kewajiban pemberi gadai yaitu 1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterima dari pemegang gadai dalam tengah waktu yang dapat ditentukan termasuk dengan biaya bunga dan biaya lain. 2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjual atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai.
Setelah kita tahu apa saja hak dan kewajiban para pihak gadai, kita akan membahas kapan sih berakhirnya hak gadai tersebut. Menurut Dahlan tahun 2000, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila 1. Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. 2. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemilik gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemilik gadai. 3. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. 4. Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemilik gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Selanjutnya, kategori apa saja barang yang boleh digadaikan dan tidak boleh digadaikan. Barang yang sebagai jaminan di piagam penggadaian itu ada jenis barang yang bergerak seperti 1. Barang-barang perhiasan seperti emas, berlian, batu permata, intan, mutiara, dan lain-lain. 2. Barang elektronik seperti televisi, kulkas, handphone, radio, dan sebagainya. 3. Kendaraan, sepeda, motor, mobil. Terus keempat, barang-barang rumah tangga seperti barang-barang pecah belah. 5. Ada mesin, seperti mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. 6. Tekstil, seperti kain batik, permadani, dan lain sebagainya. 7. Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Lalu lanjut ke barang yang tidak boleh digadaikan, yaitu pertama, binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain. Kedua, hasil bumi seperti padi, jagung, dan sebagainya. 3. Barang-barang dagangan dalam jumlah besar. 4. Barang-barang yang cepat rusak, susut, atau busuk. 5. Barang-barang yang kotor. 6. Barang-barang seni yang sulit ditaksir. 7. Barang-barang yang mudah terbakar. 8. Barang-barang jenis senjata, mesiu, amunisi. 9. Barang-barang yang disewa belikan. 10. Barang-barang milik pemerintah. Dan yang terakhir, barang-barang ilegal. Nah, itu dia penjelasan saya tentang pegadaian di video ini. Saya akhiri di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya di video ini. Dan semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.